Yang tidak boleh adalah diskon kartu yang berbayar. Kartu diskon yang berbayar itu dilarang dalam Islam. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Selling Trick. Bisnis itu bukan hanya untung, tapi juga berkah. Kali ini kita akan membahas tentang masalah biasanya menjadi magnet buat para pembeli, khususnya emak-emak ya. Apa itu? Diskon. Diskon itu apa sih gitu? Menurut KBBI, diskon itu adalah potongan harga. Pokoknya kalau sudah ada sesuatu yang tulisannya diskon, wah luar biasa biasanya ya. Sampai ada istilah, wah saya mah modis gitu, model diskon ya. Model diskon itu masih better dibandingkan dengan motis. Ya, modal gratis. Bolehkah diskon dilakukan? Tentu saja boleh. Karena biasanya, kenapa ada diskon? Diskon biasanya dilakukan oleh penjual, entah itu barang atau jasa, produk mereka barang atau jasa. Biasanya diskon itu diberikan ketika penjual ingin mendapatkan penjualan yang lebih banyak, menarik minat konsumen untuk membeli barang atau jasa, maka biasanya dilakukan dengan diskon. Apakah diskon itu merugikan penjual? Ya, biasanya tidak. Gitu. Karena apa? Karena diskon itu sudah dihitung. Misalnya HPP atau modal dasar seseorang itu ketika kita menjual buku, misalnya HPP-nya 50.000. Terus kemudian dia jual dengan harga 150.000. 3 kali lipat tuh. Kenapa dia dijual dengan harga 3 kali lipat? Karena dia sudah menghitung. Nanti dia akan memberikan diskon untuk penjualan tertentu sampai dengan 50% misalnya ya. Ketika diskon sampai 50% berarti 75.000. Dia punya modal 50.000. Nah, dia masih punya spare sekitar 25.000 untuk marginnya gitu. Atau bahkan ada memang diskon yang menguntungkan pembeli tetapi tidak menguntungkan penjual dari sisi uang yang didapatkan secara langsung. Misalnya dia modalnya 50.000, kemudian dijual dia 50.000 juga. Kenapa dilakukan? Karena biasanya itu berlaku untuk barang-barang yang slow moving. Ya, barang-barang yang sudah tidak bergerak sekian lama, maka kemudian dijual, ya sudah deh, yang penting modalnya balik. Nah gitu, yang penting modalnya kembali gitu. Itu apakah boleh? Boleh, karena itu haknya yang punya barang ya. Haknya yang punya barang, dia menjual dengan harga yang nggak dapat untung dalam tanda kutip, tapi sebetulnya dia dapat untung dari sisi yang lain. Apa? Pengeluaran menjaga barang itu di gudang itu jadi tidak ada. Yang harusnya kita punya barang puluhan karton gitu ya, puluhan dus, puluhan barang yang menghabiskan misalnya 50 meter persegi ruangan. Ketika kita menjual barang itu dengan hanya HPP, dengan hanya harga modal saja, kemudian barang itu terjual habis dan ruangannya kosong. Nah, itu juga kan diuntungkan karena jadi tidak ada pengeluaran biaya gudang, biaya perawatan barang itu dan lain-lain. Seorang pembeli, kita ketika punya barang, kita boleh menjual dengan harga yang berbeda ke orang yang berbeda. Itu boleh. Misalnya saya punya buku nih, buku saya dijual di toko besar misalnya itu harganya 100.000. Kemudian saya ketemu dengan teman zaman sekolah, terus saya jual, wah ya udah kamu saya jual ke kamu harganya 80.000. Itu boleh? Boleh juga gitu ya. Termasuk juga diskon. Diskon itu juga boleh. Dan kita berhak ketika di toko kita sedang mau belanja, terus kemudian ada barang-barang yang didiskon, beras misalnya, dari harga 85.000 kemudian dicoret jadi 80.000. Nah, itu boleh? Boleh saja. Permasalahannya adalah sekarang dengan dunia yang makin berkembang, proses transaksi juga makin banyak, maka ada diskon yang dengan kartu. Ini yang harus agak hati-hati ya, bukan agak. Ini yang harus kita perhatikan, kita harus hati-hati ketika ada sistem diskon yang menggunakan kartu. Apakah boleh? Ada dua. Yang satu boleh, yang satu nggak boleh. Mana diskon dengan kartu yang boleh kita lakukan? Kartu itu bisa berwujud kartu
ya, bisa hanya dalam digital, ya, bisa hanya kartu digital atau benar-benar kartu gitu. Ketika kartu diskon itu tidak berbayar, maka itu boleh dilakukan, boleh halal, ya, diskonnya adalah halal. Tetapi kalau kita harus membeli kartu itu dengan nilai tertentu untuk mendapatkan diskon, itu yang tidak boleh. Bagaimana dengan membership? Misalnya, oh, kalau Bapak dan Ibu teman-teman menjadi membernya Quran Cordoba, maka Bapak dan Ibu berhak untuk mendapatkan diskon 10% setiap Bapak dan Ibu, setiap teman-teman membeli Quran Cordoba di kantor Cordoba misalnya, ya, di tokonya Quran Cordoba. Itu boleh. Tapi membershipnya misalnya, ya, membershipnya ada biayanya. Bolehkah? Tetap boleh, karena biasanya membership itu kan nggak mahal-mahal, ya, 1 tahun misalnya 50.000 gitu. Tapi biasanya sudah jelas 50.000 kita membayar membership, itu sudah jelas namanya membership. Maka dengan uang 50.000 membership kita mendapatkan kartu, dan kemudian kita mendapatkan diskon apa saja dan berapa persen, iya kan? Kita menjadi membership sebuah instansi apapun itu biasanya sudah jelas. Atau membership di supermarket, biasanya itu udah ada aturannya. Untuk kebutuhan pokok diskon 5% misalnya, ya. Untuk barang-barang elektronik diskon 2%. Ketika kita ulang tahun misalnya diskon khusus 10%. Nah, itu sudah ada aturannya, semuanya jelas. Membership itu diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah diskon kartu yang berbayar. Ya, berbayar itu misalnya begini, kita bayar 100.000 untuk membeli kartu diskon itu, dan diskonnya apa saja nanti belum jelas gitu. Maka kartu diskon yang berbayar itu dilarang dalam Islam. Kenapa? Yang pertama, iuran yang dibayarkan oleh pemegang kartu diskon, ya, pemilik kartu diskon, itu kan dianggap sebagai harga beli, ya enggak? Kita beli kartu itu, kita beli kartu itu adalah uang yang kita belikan, itu adalah harga beli, sedangkan diskon yang diberikan itu adalah harga jual, ya. Iuran berkala itu sebuah kepastian, tetapi diskon yang diberikan itu tidak jelas gitu, kapan mau ada diskon, waktunya kapan dan sebagainya, itu tidak jelas. Maka itu terlarang sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya. Kita tidak boleh membeli sesuatu yang tidak jelas, gharar, sifatnya gharar. Kemudian kenapa juga tidak boleh gitu, ya? Kenapa juga tidak boleh? Karena di situ nanti ada unsur judi, ya, ada unsur judi, ada unsur ketidakjelasan di sana di dalam kartu diskon yang berbayar. Terus kemudian juga, dan kalau kita berbicara masalah judi di Quran surat Al-Maidah ayat 90, ya, Allah sudah jelas-jelas melarang tentang judi. Kenapa judi? Ya kan spekulasi. Ya, kita beli itu untung-untungan. Nanti kalau dapat banyak ya alhamdulillah, nggak dapat banyak ya udah. Nah gitu, itu untung-untungan, berjudi. Kemudian yang selanjutnya di dalam kartu diskon itu juga kemungkinan terjadinya riba gitu. Kemungkinan terjadinya riba, padahal jelas sekali, ya, Allah itu mengharamkan riba, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang riba di Quran surat An-Nisa ayat 29 juga, ya. Allah jelas dengan tegas melarang mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil. Segala sesuatu yang berhubungan dengan riba itu terlarang. Kemudian kartu diskon juga bisa menyebabkan kecemburuan, iri hati orang-orang yang tidak punya kartu diskon. Kok dia dapat, kok saya enggak? Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Diskon itu dibolehkan, kalau diskon yang wajar, kita membeli dengan harga diskon itu dibolehkan. Tetapi ketika dalam bentuk kartu diskon, maka kalau yang sifatnya kartu itu gratis, tidak membeli atau hanya membership yang sudah jelas akadnya, maka dibolehkan. Tetapi kalau kartu diskon yang berbayar itu terlarang dalam Islam. Nah, harus lebih hati-hati kita dalam hal diskon, ya, apalagi nanti kaitannya dengan uang elektronik, diskon-diskon yang sehari-hari kita mungkin dapatkan di uang elektronik yang kita punya. Kita akan bahas itu nanti. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di Selling Trick sesi selanjutnya. Selling Trick, bisnis bukan hanya untung, tetapi juga berkah. Saya Ari Indriani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.